kabar semuanya? Ini hari apa? Senin ya. Saya Karus. Hari ini tetap semangat ditemani oleh Gary di pojok sana ya. Karena kita akan sama-sama untuk grooming No Secret. Mwah. Kita ke pojokan dulu yuk, ada berita hot banget ini ya kan, yang munculnya sesudah kita kemarin siaran live ya. Live baru deh itu muncul video klarifikasinya dari JJ dan Syahnas ya. Dan ini hari ini itu dari pagi ya, mudah-mudahan nggak bosannya dari pagi itu menjadi sumber pemberitaan. Dan ini tentunya membuat banyak orang juga penasaran sampai digede-gedein. Kalau aku sampai gedein, aku lihat ekspresinya gitu ya. Apa sih yang muncul dari yang tidak terkatakan? Coba kita simak nih cuplikan klarifikasinya JJ dan Syahnas berikut ini. Oke, baiklah. Ya, ini kita bahas juga yang lagi ramai gitu ya di media sosial adalah ya akhirnya kemudian banyak infotainment yang mencari pakar ekspresi untuk mencoba membaca. Ada juga yang mendatangi banyak lah ya gitu ya, yang buka tarot gitu. Nah, ini salah satu yang viral adalah komentar dari Kirdi, Mas Kirdi Putra. Dia menyebut adalah seorang pakar mikroekspresi gitu ya. Seperti apa pendapatnya? Ada pendapat ini dicuplik masuk ke TikTok, terus ramai juga yang nonton dan yang berkomentar. Kita lihat seperti apa sih pendapatnya berikut ini. Iya, ya memang betul kalau pakar ekspresi kan hanya bisa melihat ekspresinya apa sama diksinya yang keluar itu sejalan atau enggak, atau emosi yang diharapkan, emosi yang ingin ditunjukkan dengan ekspresi yang mikro, yang kecil, yang keluar itu apakah itu kongruen atau enggak gitu. Tapi kita juga nggak bisa menjudge, kita hanya bisa memberi dugaan-dugaan gitu. Apakah dugaannya, kenapa dia pada saat ngomong ini yang harusnya dia sedih kok agak ada tarikannya itu tadi ya. Mungkin dugaannya, mungkin dia lagi membayangkan kelakuannya dia mungkin ya kan, atau mungkin dia lagi membayangkan netizen yang melihat ini juga bisa. Jadi ada banyak kemungkinan. Kita hanya bisa tahu pasti kalau kita wawancara lagi Syahnas sama JJ-nya gitu ya kan. Tapi ini viral dan seru banget ya. Termasuk juga ada satu lagi yang viral nih. Kalau yang ini juga ini sama, ini juga menjadi perhatianku, yaitu pada saat Syahnas memeluk JJ gitu ya. Dia meluk gini kan. Tapi kan dicium dulu sini ya kan. Terus ada gini kan? Iya kan? Nih. Ini kalau gini tuh sebenarnya kayak itu ekspresinya sih sebenarnya ekspresi agak nggak enak gitu. Entah itu mungkin karena dia tidak terbiasa, mungkin dia terbiasa dengan public affection, public display of affection bisa jadi, atau mungkin dia kena jenggot-jenggotnya JJ gitu jadi geli gitu kan. Bisa jadi. Astaga, naga kaget ya Mas Giri ya. Atau ya atau situasi itu sendiri yang dia juga kayaknya nggak nyaman, itu bisa jadi seperti itu. Terus pada saat dia meluk itu kan ada ngelirik kayak gitu kan, ngelirik ke kamera nih ya kan sambil senyum. Nah itu yang kemudian juga ramai dicuplik oleh netizen dengan berbagai interpretasinya ya kan. Kenapa dia melirik ke kamera gitu ya? Lirikan itu kan tampaknya bukan lirikan yang sedih juga gitu ya. Karena ya kenapa bisa dilihat sedih? Karena kalau otot berekspresi itu semuanya ngikut ya. Semuanya lah, matanya nggak, kecuali kalau dia senyum matanya nggak senyum, nah itu berarti ada yang nggak sinkron. Tapi kalau dia itu semua kecil-kecil itu narik semua gitu. Kecuali kalau dia botox baru nggak kelihatan. Oke, kita coba lihat itu videonya Syahnas yang meluk itu kan juga rame tuh ya, viral. Dan komentar netizen ya, coba itu. Gini, naik dikit dagunya gitu ya. Ya mungkin dia seneng kan akhirnya ada yang melindungi, kan bisa jadi ya. Ada banyak kemungkinan lah, itu hanya bisa tahu kalau kita tanya langsung sama orang ya. Itu kita uji bener nggak dugaan-dugaan yang berikut ini. Komentar netizen kita baca soal lirikan dan ekspresi Syahnas. Jadi kita lihat lirikannya mengisyaratkan yes, berhasil aktingku gitu ya. Ini bisa, ini ada sebuah dugaan aja kan gitu ya. Yang berikutnya apa lagi? Tatapan matanya, cuan mengalahkan segalanya guys. Lanjut gitu. Yang berikutnya komentarnya, tatapannya mengatakan hore lady aku menang gitu. Ini adalah suara-suara yang ada di benak netizen melihat ekspresi itu ya. Tatapan matanya seolah mengungkapkan apa loh netizen, saya menang gitu. Ada lagi komentarnya. Ya ini ya, lirikannya abiu netizen, Adek Sultan tetap jadi pemenangnya gitu. Yang berikutnya. Tapi ya kalau aku lihat sih di awal-awal itu pada saat JJ ngomong itu mukanya Syahnas muka ketakutan dan pengen nangis itu, ketakutan sampai pengen nangis gitu. Tapi aku nggak perhatiin detailnya ya, karena agak buram sih tayangan yang ada di handphone aku gitu ya. Supportnya Mama Ami, Syahnas dan JJ ini mereka masing-masing juga memposting itu, dikasih link YouTube-nya ya, baik Mama Ami dan juga siapa nih
siapa? Coba-coba kita lihat supportnya Mama Ami ke Shanes dan JJ berapa ya? Ini ya ada hati-hati kasih foto. Terus habis gitu juga siapa satu lagi? Ya bisa juga gitu ya kan, sama. Kalau Raffi Ahmad aja nggak di post ya. takut kali dia kalau dia yang posting komentarnya lebih banyak lagi ya. Kenapa sekarang ini orang juga tertarik untuk melihat mikro ekspresinya atau ekspresi yang hanya muncul tuh sebenarnya 0,0 sekian detik ya, karena itu adalah, dan reaksi itu muncul ya entah dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan melalui panca inderanya. Nih kalau nggak salah nih Einstein yang mengatakan bahwa manusia itu nggak bisa bohong ya, walaupun mulutnya nggak mengatakan apa-apa, tapi pori-pori tubuhnya itu mengatakan semua kejujuran gitu. Makanya orang perhatiin tangannya apa segala perkara itu semua berbicara apa yang di benaknya katakan yang tak terucap melalui mulut. Itu kali makanya viral ya kan. Nah yang berikut ini juga menarik kalau kita melihat seperti apa seorang Renaga ini menanggapi riuh reda ramai tudingan sebelumnya bahwa dia adalah seorang bapak yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Awalnya dia sempat kayak ini sih masalah nggak ini gini, tapi terakhir dengan dalam waktu singkat akhirnya dia mau mengakui kesalahannya. Ada cerita apa di balik itu? Kita lihat dulu profilnya Renaga dan manajernya Rory berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Renaga dan Rory, ini manajernya yang selalu mendampingi begitu ya. Renaga, terima kasih kamu bersedia hadir. Aku yakin di usia kamu yang masih muda baru terjun ke dunia hiburan ini adalah pengalaman yang cukup menegangkan. Ya, betul? Betul. Begitulah ya, gitu ya. Ada artikel yang coba kita baca. Renaga Tahir, anak Ferdi Elemen, muncul minta maaf telantarkan anak dan istri gitu ya. Renaga, kalau boleh ceritakan bagaimana prosesnya sampai kamu akhirnya berani muncul, berani minta maaf, berani mengakui gitu ya dari tudingan-tudingan yang sebelum ada. Sebenarnya awalnya kenapa awal pasti pertama di up itu pasti kita otomatis masih ego masih emosi, otomatis bergejolak terus kan. Di situ masih hari pertama tuh masih emosi. Hari kedua saat dipikir-pikir juga karena kan Aga tuh main di salah satu sinetron ya, dan di situ aku memerankan yang bapaknya nggak ada. Itu jadi kayak Aga ngeliat diri sendiri kayak sebenarnya awalnya papa sih ngomong, lo tau nggak kemarin lo dikasih karakter menjadi seseorang itu yang ditinggalin sama bapaknya selama 17 tahun dan lo benci banget kan. Itu lo ngerasa nggak kalau itu lo begitu sama anak lo? Itu yang akhirnya Aga mikir kayak ya juga sih, gue salah, ego masih ego Aga masih besar. Akhirnya di situ mencoba untuk berpikir lagi, kayaknya udah deh, gue emang bener gue yang salah. Jadi yang mengusik kesadaran kamu adalah kamu akhirnya bisa mencoba berempati ke anak kamu. Tapi yang sebelumnya yang membuat kamu ego, emosi, marahnya itu karena apa? Marahnya tuh karena emang ada sebenarnya ada masalah lagi di luar Aga sama istri Aga ya. Di luar kamu dan istri kamu? Iya, ada masalah sama adiknya. Sebenarnya bukan masalah, lebih kayak sensitif aja Aganya. Jadi kayak dia ngomong apa Aganya kayak maksudnya apa ya gitu. Jadi akhirnya miskomunikasi aja sebenarnya, kesalahpahaman, dan akhirnya ternyata pas Aga tahu ceritanya, ternyata nggak kayak gitu. Makanya di sini Aga yang benar-benar mengakui kalau Aga salah, Aga hilaf kemarin. Apa yang kamu tidak tahu? Cerita apa yang kamu tidak tahu sehingga itu membalik persepsi kamu? Lebih kayak adiknya tuh sakit hati kalau kakaknya diginiin. Terus sampai kayak istri saya tuh jualan, dia buka usaha sendiri untuk menghidupi, dan di situ kan sebenarnya masih ego Aga masih dimainin, jadi kayak bodo amat. Pas Aga tahu ceritanya di situ kayak jahat juga ya gue. Gitu. Apa yang membuat kamu bodo amat? Kamu merasa ini menjadi beban kamu di usia yang sangat muda sehingga kamu nggak sanggup? Bukan bodo amatnya, lebih kayak apa ya namanya? Ya pokoknya pas permasalahan itu Aga kayak bodo amat, gue nggak mikirin apa-apa gitu, nggak mikirin ke sana, lu terserah ada gini, namanya emosi kan. Dan yang pada akhirnya Aga mikir juga gitu kayak ya sih gue salah. Akhirnya Aga memberanikan diri untuk kayak
dan berpikir kayak udah deh gue berubah semuanya deh, gue perbaikin semuanya. Benar juga gitu kan, kayak apalagi anak perempuan itu pasti lebih butuh kasih sayang bapak dibanding ibu. Ya, butuh dua-duanya. Ya. Gimana cara kamu sampai tahu cerita itu? Ini kan sempat mediasi gitu ya, dari preskon karena ada mediasi. Gimana caranya sampai itu bisa terkuak gitu? Kamu bisa tahu sisi yang lain sehingga kamu bisa lebih berempati. Itu pas dia cerita sih sebenarnya waktu pas wawancara. Oh, dari wawancara? Iya kan agak nggak ketemu untuk belum, maksudnya agak juga menghargai, mungkin dia masih emosi jadi agak nggak mau yang memaksakan untuk kayak ketemu dong gini-gini untuk nggak, agak nanya ya udah dia maunya kayak gimana ya agak ikutin semuanya, agak tanggung jawab, agak terima semua konsekuensi yang dia minta gitu. Tapi satu yang agak nggak mau ya agak pokoknya pengen nerusin keluarga kecil agak untuk yaudah yuk perbaikin lagi yuk pelan-pelan gitu. Oke. Baik, ini kalau dia agak cerita bahwa di awal-awal berita apa masih ada emosi, masih ada ego, ini tuh terpancar dari WhatsApp-nya, status WhatsApp gitu ya. Ya. Ada laporan masuk lagi nih, si playing victim bilang siapa yang malu? Duh, masih sempat-sempatnya kita lihat aja dulu siapa yang bakal malu. Gimana nih teman-teman laki-laki kayak gini? Ini yang kamu kan. Thank you guys sudah selalu support gue. Ini masih masalah kecil dan belum ada speak up dan juga dari pihak gue. Kita lihat aja dulu sampai mana. Kita lihat aja yang bakal malu siapa. Sekali lagi thank you buat support gue, sehat selalu. Dan ini komentar dari adiknya istri kamu gitu ya, ipar kamu gitu ya. Ini jadi kamu justru ipar kamu gitu yang banyak bersuara. Istri kamu enggak. Ya mungkin karena dia istri sayanya pun nggak sebenarnya nggak mau ngelakuin kayak gini. Karena mungkin adiknya udah pernah duluan, jadi dia ya udahlah, udah terjadi juga. Dan di sini Aga juga nggak mau nyalain mereka. Justru Aga berterima kasih sama adiknya. Karena ini benar-benar tamparan terbesar sih untuk Aga, kayak lu sadar dong, lu punya ini nih, masa lu lupa? Jadi satu adalah dari ayah kamu gitu ya. Kalau mama kamu? Mama sih yang namanya ibu pasti tetap menguatin ya. Cuman mama juga masih tetap kayak ada mama ngomong kayak kalau mama jadi dia gak, mama kecewa banget loh sama kamu. Kalau untuk mama jadi ya sekarang ya mama karena kamu anak mama. Tapi kalau mama posisinya di dia, mama juga belum tahu. Kayak komentar netizen coba kita baca. Apa sih komentar netizen coba kita baca? Jangan sampai semua itu hanya demi nama baik gitu. Yang berikut, bisa udah viral baru ngaku, baru tanggung jawab. Kemarin aja cuy mau lepas tanggung jawab gitu. Ada lagi, kalau ketahuan baru minta maaf. Dasar, kasihan istrinya membuat hatinya. Terus habis itu adalah terkadang memviralkan sesuatu itu ada hikmahnya. Anggap aja berkat kalian semua keluarga kecil ini bisa bersama lagi dan kalian semua dapat pahalanya begitu. Kamu kan sempat kalau dari cerita yang ada ipar kamu ya, dari pandangannya dia bahwa kamu tuh kayak mempersulit surat-surat, kamu takut banget ketahuan kalau kamu sudah menikah, punya anak gitu. Sebetulkah sempat seperti itu yang kamu rasakan? Iya, sempat ada yang kayak gitu. Sebenarnya bukan takut ketahuannya. Jadi apa ya? Yang agak kemarin itu agak kayak wah lu nyenggol gue terus nih. Jadi istilah maksudnya waktu pas agak masih egonya kayak ya gue bakal mempersulit kayak gitu lah. Oh, jadi kayak balas dendam. Lu ya, jahat sama gue tahan nih. Bukan. Di situ kan belum viral kan, maksudnya belum di up apa-apa. Di situ kayak kita sebenarnya berantem, awalnya ada berantemnya dulu. Ada juga. Ada berantemnya dulu. Kayak omongan-omongan yang sensitif aja sih sebenarnya, Aga tuh orangnya sensitifan. Ada yang sensitif, jadi akhirnya Aga yang berbuat seperti itu, ngerti nggak sih kayak? Ya kayak anak kecil lagi berantem gitu ya. Tapi lupa bahwa kalian itu sudah jadi ibu dan ayah gitu ya. Bahwa ada nasib anak yang tidak tahu apa-apa yang kalian pertaruhkan dari adu ego begitu. Ini kalau orang nanya, ini benar hanya demi nama baik bapak kamu atau benar-benar itu sebuah kesadaran dari seorang Aga? Kalau ngomongin nama baik, otomatis Aga bakal nyerang dan nyari bukti-bukti yang kayak nggak. Kalau misalkan gue begini, gue nggak begini loh. Gue begini loh, ini nggak. Kalau misalkan nama baik, Aga nggak mikirin masalah kerjaannya. Lebih kayak ya nih yang kena impact-nya banyak, dan gue lebih kayak kenapa selalu Aga ya kalau di rumah tuh yang bikin
bikin kayak apa ya? Troublemaker-nya lah. Iya, Selalu yang bermasalah. kamu sempat cerita bahwa kamu sangat putus asa karena ngerasa kenapa semua masalahnya itu dari kamu gitu. Kenapa kamu bisa sampai berpikir seperti itu, Aga? Karena dari dulu agak gini loh. Sebelum terjun di dunia entertain, yang agak paling takutin sama papa. Kalau ke bawah-bawah gara-gara gue, adik-adik nanti nggak dapat rezeki nih. Maksudnya nggak dapat makan, papa dari mana duitnya kalau nama papa jelek? Dan itu kejadian kemarin, karena ulah agak sendiri. Itu yang selalu agak bilang ke teman-teman nggak usah ngomong kalau gue anak dia. Karena gue, ya gitu lah. Jadi gini sedikit saya tambahin ya. Jadi terkait apa namanya, soal nama baik ini, enggak. Saya sebagai manajernya juga membantu Renaga dalam hal ini ya gitu kan. Jadi saat awal-awal ini kasus ini muncul pun kita dari pihak manajemen atau saya mewakili bapaknya Ferdi ya menyikapi hal ini ya, nggak terlalu ini banget sih, karena kita menganggap ini adalah biasalah kasus rumah tangga biasa yang tiba-tiba ya maklum lah, kita ini kan anak-anak ini masih umurnya masih belum terlalu ini, masih muda, kita perlu dibimbing belum tahu kita yang seumur kita segini ini mampu menyelesaikan masalah ini. Betul. Tapi terkait masalah ini satu hal yang membuat kita bangga dan happy dan support gitu kan, terkait dengan nama baik ya. Ini benar-benar keinginan dari Renaga sendiri. Ini hal lain sebenarnya, tidak sesederhana itu gitu. Ini justru ada yang lebih dalam gitu yang tadi agak ceritakan gitu ya. Sebagai seorang anak, kekhawatirannya begitu ya, bahwa dia juga mengemban tanggung jawab karena dia anaknya bapaknya, ada banyak kekhawatiran yang panjang sampai ke adik-adiknya, tapi dia sendiri juga manusia biasa gitu. Maka kamu pernah berbuat apa lagi sih yang kamu rasa itu juga kayaknya gue juga bikin gara-gara. Sebelum ini pernah ada lagi yang kamu khawatir itu juga berpengaruh dan bikin bapak kamu marah? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpik Nasi.